Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Tuhan GKI Mazmur Temindung. Bagaimana kabarnya? Kami harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa kembali berjumpa, bertemu melalui tayangan video khotbah pada hari ini. Tentunya tidak mengurangi sukacita kita kiranya melalui setiap firman Tuhan yang dibagikan melalui video untuk kita semua dapat memberikan kekuatan iman, kesegaran dan berkat bagi kita semua, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita yang selalu taat akan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang bersyukur kepada Tuhan karena kami merasakan perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami begitu luar biasa. Saat ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tuntun kami dalam perenungan kami akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, teguhkan iman kami, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu ke depan untuk merenungkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari tema yang sudah kita renungkan beberapa kali dalam pembahasan firman Tuhan, yaitu Connect with God. Dan ini adalah minggu terakhir kita merenungkan tentang topik ini. Tentunya kita sudah menerima banyak sekali berkat melalui perenungan kita, dan hari ini kita akan merenungkannya dengan melihat apa tujuan akhir dan juga hasil yang kita bisa lihat, nikmati, rasakan ketika kita membangun koneksi dengan Tuhan. Sekali lagi kita membaca ayat firman Tuhan yang merupakan nas untuk tema Connect with God dalam bulan Maret yang sudah beberapa minggu kita bersama-sama pelajari tentang topik ini. Kita kembali membaca firman Tuhan. Saya membaca dari ayat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima hingga ayat 8. Firman Tuhan demikian: Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Puji Tuhan. Kali ini kita melihat hasil atau tujuan akhir dari koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Tentunya semua yang kita buat, kita kerjakan di dunia ini, semua ada tujuannya, semua ada maksudnya. Dan kita juga tentunya sangat tahu bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, maka ada tujuan Tuhan juga yang harus kita capai ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tujuan itu penting, dan tujuan itu yang membuat sesuatu yang kita kerjakan dengan semangat, dengan antusias, dan dengan penuh kesadaran. Maka tujuan itu juga yang akan mendorong kita, memberikan kepada kita motivasi, sehingga kita mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu memiliki tujuan yang berbeda-beda tentunya. Kita makan, tujuan kita makan berbeda dengan tujuan kita mandi, bukan? Tujuan kita mandi berbeda dengan tujuan kita tidur. Tujuan kita tidur berbeda juga dengan tujuan kita berolahraga. Tujuan kita berolahraga berbeda dengan tujuan kita membaca. Tujuan kita membaca juga berbeda dengan tujuan kita memberitakan Injil. Semua yang kita lakukan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, segala sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan akhir yang sama.
Sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan akhir yang sama. Apakah tujuan akhir itu? Dan ini juga yang kita ingin lihat ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan tentang connect with God. Untuk apa kita terkonek dengan Tuhan? Untuk apa kita terhubung dengan Tuhan? Tujuan akhirnya, tujuan utamanya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita melihat dalam pembacaan kita. Di ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku." Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah. Dan buah itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah belajar tentang buah minggu yang lalu. Saya sudah menyampaikannya, dan kita juga sudah mengetahui bahwa Tuhan ingin kita berbuah. Dan buah itu akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan, tujuan kita ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, tujuan akhirnya adalah kita memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Caranya adalah dengan berbuah. Bagaimana caranya kita berbuah? Kalau kita ingin berbuah, kita harus terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, kita harus terhubung dengan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah keharusan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah kita telah dan selalu terhubung dengan Tuhan? Ini yang harus kita renungkan dalam diri kita. Pertanyaan ini simpel sekali. Apakah kita telah dan selalu terhubung dengan Tuhan? Garis bawahi kata telah dan selalu. Kalau kita telah terhubung dengan Tuhan, itu sangat baik. Dan yang Tuhan mau adalah kita selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, untuk merenungkan pertanyaan ini, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi yang bisa menolong kita. Apakah kita telah dan selalu terhubung dengan Tuhan? Ada pertanyaan yang simple, tetapi bisa menolong kita untuk merenungkan ini. Pertanyaannya adalah, apakah yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah Tuhan memberikan kita baterai? Atau Tuhan memberikan kita kabel? Ini bicara tentang hubungan. Kalau orang Kristen yang menganggap hubungan dengan Tuhan itu seperti baterai dan smartphone, gadget, laptop, atau apapun yang menggunakan baterai, maka itu seperti seseorang yang membutuhkan Tuhan sekali-sekali saja. Dan nanti ketika dia low bed, baru dia akan kembali datang kepada Tuhan. Jadi, terkadang orang-orang menganggap hubungan dengan Tuhan itu seperti baterai dan charger. Jadi begitu baterai itu di-charge, diisi, dan ketika itu sudah penuh, maka bisa dipakai seharian. Kalau handphone bisa dipakai seharian. Ada juga yang bisa dipakai 2-3 hari. Ada juga yang menggunakan power bank. Itu bisa digunakan berjam-jam, berhari-hari, tanpa terhubung dengan sumber daya utama, listrik. Orang Kristen yang demikian menganggap ke gereja 1 minggu 1 kali sudah cukup. Mungkin di hari Minggu dia bisa ikut ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, dan ibadah-ibadah di hari Minggu dia bisa ikuti. Tetapi ketika di hari-hari yang lain diajak berdoa, tidak perlu berdoa, tidak perlu baca firman Tuhan, merasa diri masih kuat, masih mampu. Nah, ini orang Kristen model baterai. Nanti ketika ada masalah, ada pergumulan, ada kesedihan, baru mulai datang kepada Tuhan, berdoa dan mencari suara Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Jadi ketika dia menganggap dirinya sedang low bed, maka dia datang kepada Tuhan. Nah, ini ciri-ciri hubungan yang tidak sehat. Dan hubungan itu adalah hubungan yang sangat egois.
sekali lagi, hubungan itu tidak sehat karena hubungan itu egois. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, tentunya sebagai orang tua, Anda tidak senang jika anak Anda hanya menghubungi Anda ketika dia merasa kesulitan, ketika dia merasakan kesusahan. Tetapi waktu keadaan baik-baik saja, dia tidak ada masalah, tenang-tenang saja. Dia lupa, tidak pernah telepon, tidak pernah tegur, tidak pernah sapa. Nah, hubungan seperti ini tidak sehat, bukan? Yang kita inginkan adalah hubungan itu selalu ada setiap hari, setiap saat, dalam keadaan apapun. Nah, ini tipe orang Kristen yang pertama, tipe baterai. Yang kedua adalah orang Kristen tipe kabel. Kabel ini, kalau kita punya alat elektronik di rumah pasti mengetahui fungsi sebuah kabel, yaitu untuk menghubungkan perangkat elektronik ke sumber daya yang utama, yaitu listrik. Kipas angin contohnya. Kalau kita hubungkan ke arus listrik dengan menggunakan kabel, barulah kipas angin akan mendapatkan energi. Nah, energi itu yang akan menggerakkan kipas angin itu, sehingga dia bisa bekerja sebagaimana seharusnya, sesuai tujuan kipas angin itu dibuat. Tanpa arus listrik, tanpa terhubung pada arus listrik, sumber utama listrik itu, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, bahwa setiap saat kita terhubung, terkonek dengan Dia, karena Dia adalah sumber utama dari segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berbuah. Kalau kita ingin memuliakan Tuhan tetapi tidak mau terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak akan bisa. Tetapi ketika kita terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, segala sumber daya yang dibutuhkan oleh kita untuk menghasilkan buah dan untuk memuliakan Tuhan, itu semua tersedia, dan kita sangat dimampukan, sangat mungkin untuk memuliakan Tuhan, sangat bisa untuk menghasilkan buah. Itu sebabnya, seperti orang sering berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Itulah perkataan yang tepat kita katakan kepada Tuhan. Aku tak bisa hidup tanpamu. Masalahnya hari ini, orang-orang sering gombal pacarnya dengan kata itu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Oh, salah. Pacarmu, manusia siapapun, dia bukan sumber utama energi untuk engkau bisa beraktivitas, apalagi untuk bisa melayani dan memuliakan Tuhan. Satu-satunya sumber energi utama, sumber daya segala sesuatu yang kita perlukan ada dalam Tuhan. Dan sesungguhnya pernyataan itu hanya bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalahnya, kenyataannya, yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah baterai atau power bank, tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah kabel. Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu terkoneksi dengan Dia, untuk selalu terhubung dengan Dia, karena firman Tuhan katakan, Dia selalu menyertai kita, dimanapun kita ada, Dia ada. Dia selalu ada, hadir bersama dengan kita, dan Dia mau memberikan dirinya untuk selalu melekat dan terhubung dengan Dia. Mari kita manfaatkan kesempatan itu untuk selalu terhubung dengan Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, saat kita dalam keadaan senang, susah, apapun keadaan kita, berdoa, membaca firman Tuhan, itu menjadi sebuah wujud hubungan kita yang sedang kita bangun dengan Tuhan. Itu adalah wujud kecintaan kita kepada Tuhan, hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Bahkan di setiap waktu, setiap jam, kita menyadari Dia selalu menyertai kita, Dia ada dengan kita. Dan setiap detik kita selalu berserah kepada Tuhan, dan tidak ada kesempatan sedetik pun kita melalaikan Dia dalam kehidupan kita. Apa yang hari ini
membuat kita merasa sulit untuk berbuah. Mungkin ada yang berkata, sepertinya sulit untuk menghasilkan buah, sulit untuk menumbuhkan karakter saya yang murah hati, sabar, membawa damai, kasih, sukacita, dan semua yang buah roh sudah tuliskan dalam Galatia. Sepertinya susah, apalagi membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan. Sepertinya susah sekali. Mengapa kita susah? Mungkin, jangan-jangan kita adalah orang Kristen baterai. Kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan seperti gadget dan charger. Gadget bisa berjam-jam tanpa terhubung dengan sumber daya listrik yang utama. Tetapi kita adalah orang Kristen yang Tuhan berikan bukan baterai, bukan powerbank, tetapi kabel untuk kita bisa terus terkonek dengan Dia, melekat, terhubung dengan Dia. Saudara, setiap hari kita terhubung dengan Tuhan, setiap hari kita melekat dengan Tuhan, setiap hari kita berdoa, membaca firman Tuhan, setiap saat kita sadar, setiap saat kita memikirkan Tuhan, apapun yang kita lakukan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kau perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu nyata dalam kehidupan kita, maka kita mampu untuk memuliakan Tuhan. Hubungan kita akan sampai pada tujuan akhirnya, yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama kita sudah melihat hasil, tujuan utama mengapa kita perlu untuk terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Dan berikut adalah tujuan yang memberkati kita. Tujuan ini memang bukan tujuan utama, tetapi perlu kita ketahui, karena dengan mengetahui hal ini, kita akan bersuka cita, kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kita dengan cara ini. Dengan cara kita memuliakan Tuhan, begitu juga cara Tuhan memberkati kita. Yang kedua, mengapa kita perlu terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan? Karena itu untuk kebahagiaan kita. Sekali lagi, itu untuk kebahagiaan kita. Ketika Tuhan dimuliakan, kita berbahagia. Karena apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itu juga yang menjadi kesukaan kita. Kesenangan Tuhan, kesenangan kita. Kemuliaan Tuhan, itu menjadi kesukaan kita. Maka kita hidup di dunia ini, tujuan kita hidup adalah memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Apapun yang kita buat, kita kerjakan, kita memuliakan Tuhan. Dan mengapa kita berbahagia? Yang pertama, karena firman Tuhan menguasai kita. Sekali lagi, karena firman Tuhan menguasai kita. Saya bacakan ayat firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, dalam bahasa aslinya, remata, remataku tinggal di dalam kamu. Remata itu berasal dari kata dasar rema. Rema itu ajaran. Remata itu bentuk jamak, berarti ajaran-ajaran. Maka, kalau Tuhan berkata, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan remataku, ajaran-ajaranku tinggal di dalam kamu. Yang Tuhan mau adalah ajarannya itu tinggal di dalam kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita berbahagia ketika ajaran Kristus ada di dalam diri kita atau menguasai kita? Saya membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Firman Tuhan demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Menggunakan kata yang sama, remata, rema. Rema yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Simon Petrus merespon di ayat yang ke-68, Yohanes 6 ayat 68. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup
yang kekal. Jadi begitu jelasnya di sini. Perkataan-perkataan Yesus atau ajaran-ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah ajaran tentang kehidupan dan ajaran yang membawa kita kepada kehidupan, bukan kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Maka itulah yang membuat kita berbahagia, karena ajaran Yesus, rema dari Yesus itu ada menguasai kita, dan rema itu, ajaran itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal, dan itu membuat kita berbahagia. Itu membuat kita berbahagia. Mari kita berfokus hari ini pada apa yang Yesus ajarkan, pada pribadi Yesus yang kita harus kenal setiap hari. Semakin hari semakin mengenal Yesus, semakin hari semakin mengenal ajarannya, karena ajaran itu membawa kita pada kehidupan yang kekal, dan itu akan membuat kita tetap bisa bersuka cita, tetap antusias dalam melayani Tuhan. Inilah yang menjadi berkat buat kita, karena ajaran Yesus, hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal. Kenapa hari ini orang begitu takut dengan kematian? Tetapi saya percaya orang Kristen, kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Mazmur Temindung, dan orang-orang percaya bukanlah orang yang takut dengan kematian, bukanlah orang yang menjadikan kematian sebagai akhir dari segala-galanya dan kengerian yang terbesar. Tetapi orang Kristen adalah orang-orang yang diberi jaminan oleh Tuhan Yesus, ada kehidupan yang kekal yang kita akan terima nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Jemaat Tuhan, berikutnya, yang kedua, mengapa kita berbahagia? Karena firman Tuhan kita lakukan. Ini alasan kita berbahagia. Kita berbahagia karena firman Tuhan kita lakukan. Mari kita melihat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Sekali lagi, yang terakhir kalimatnya adalah ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita akan berbahagia karena perbuatan kita adalah perbuatan yang dihasilkan dari pengertian kita akan firman Tuhan, pemahaman yang benar, dan itu menguasai diri kita dan akan menghasilkan tindakan yang benar pula. Dan tindakan yang benar itu akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Pernahkah kita memiliki pengalaman melakukan pelanggaran, melakukan dosa, lalu kita merasa damai sejahtera? Mungkin yang kuliah, yang membuat karya ilmiah atau karya akhir, seseorang bisa memperoleh nilai ujian yang bagus dan dapat IP, indeks prestasi A, tetapi dia tahu bahwa dia mendapatkannya dengan cara menyontek dan mendapatkan hasil yang bagus, nilai yang bagus dari karya ilmiah yang dia buat, tetapi dia yang tahu bahwa dia plagiat. Nah, ini sekalipun memberikan hasil yang bagus, indeks prestasi yang baik sekali, dapat A, tetapi ini tidak akan menjadi sukacita, dan itu akan menjadi rasa bersalah, dan pasti dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia terima, karena dia yang tahu dia mendapatkannya bukan dengan cara yang benar, dan dia tidak melakukan kebenaran, dia tidak mengekspresikan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, atau pernahkah kita merasa senang, puas ketika kita bisa tiba di kantor dengan tepat waktu, tetapi kita yang tahu tadi kita baru saja melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan mungkin kita baru saja membuat pengendara lain menjadi takut karena kita ngebut, kita salip orang, dan kita membuat mereka kaget, dan akhirnya kita bisa sampai di tempat tujuan tepat waktu, tetapi ada rambu-rambu yang dilanggar, ada orang-orang yang mungkin saja mengomel karena kita
di perjalanan. Tentu itu tidak menjadi damai sejahtera bagi kita dan bagi orang lain. Dan itu jauh dari perbuatan yang memuliakan Tuhan dan tidak memberikan kebahagiaan damai sejahtera bagi kita. Tetapi kita akan menjadi orang yang berbahagia dan bersuka cita ketika perbuatan kita adalah perbuatan hasil dari kebenaran yang kita miliki dan itu terekspresi keluar. Sekalipun kita harus kehilangan sesuatu untuk berbuat kebenaran. Sekalipun kita harus merasa lelah, merasa capek, merasa letih karena kita melakukan kebenaran, tetapi hasilnya itu akan memberikan sukacita, damai sejahtera yang tiada taranya, dan itu membuat kita berbahagia. Sekali lagi, hanya perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kebenaran yang akan memberikan damai sejahtera. Perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran tidak akan pernah memberikan damai sejahtera. Justru sebaliknya, itu akan memberikan ketakutan, kegelisahan, kegalauan, dan kita tidak akan pernah merasa tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang mengerti kebenaran. Kita punya rema Kristus, kita punya remata, ajaran-ajaran Kristus ada di dalam diri kita. Kita sudah banyak mendengarkannya, merenungkannya secara pribadi dan melalui mimbar-mimbar khotbah, melalui media-media, melalui tayangan-tayangan yang kita bisa saksikan. Kita bisa mendapatkan rema, pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Dan mari, biarkan pengajaran itu, ajaran Yesus itu, sampai mempengaruhi tindakan kita. Dan akhirnya kita berbahagia oleh perbuatan-perbuatan kita. Dan orang lain di sekitar kita pun berbahagia dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atas dasar kebenaran. Dan sekali lagi, tujuan akhirnya adalah Tuhan Yesus dimuliakan. Sebab firman Tuhan berkata, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Ini firman Tuhan untuk kita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang terkoneksi, terhubung, dan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang sangat dalam. Dan kita terus dan selalu terhubung dengan Tuhan, kapanpun, dimanapun, setiap jam, detik, setiap saat. Tidak ada waktu di mana kita tidak terhubung dengan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita semua adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan juga yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan menolong kita. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita yang dikuasai oleh firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami telah merenungkannya, tetapi waktu kami terbatas dan hamba pun terbatas. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, Tuhan bekerjalah dengan luar biasa, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami semakin mengerti tentang Tuhan, semakin nyata jelas ajaran-ajaran Kristus di dalam diri kami, dan hidup kami, setiap tindakan perbuatan kami, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Tuhan menolong, melindungi, Tuhan menjaga, memelihara. Sekalipun dunia hari ini masih dilanda ketakutan, virus corona masih melanda di negeri ini, tetapi kami berdoa, Bapa, Tuhan tolong lindungi, jauhkanlah umat-Mu dari bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus. Dan juga Tuhan, di tengah-tengah kegalauan kebanyakan orang di dunia ini, di bangsa ini, di kota ini, ajar kami untuk tetap fokus kepada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa social distancing, kami punya banyak waktu di rumah. Tuhan ajar kami untuk kami punya banyak waktu juga mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca. Kami semakin intens dalam doa kami semakin erat hubungan kami dengan Tuhan.
Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kami percaya Tuhan memberkati semua umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.